warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Rinrin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran model pembelajaran problem based learning SMK Negeri 1 Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Ada. Perhatian. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Lanjutkan dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Hari ini Ibu cek dulu kehadirannya ya. Adelia Sirel, Alia Suci, Alia. Sebelum dimulai pembelajaran, cek dulu kerapihannya. Nih yang laki-laki, bajunya sudah dimasukin belum? Udah. Yang perempuannya juga dicek dulu kerapihannya ya. Angga mana Angga? Angga berdiri dulu. Oke, rapi ya. Pakai sabuk dan terus pakai alma mater. Bagus, Angga rapi. Lalu sekarang dicek dulu kebersihannya. Silakan. Meja masih ada sampah, boleh diambil dulu sampahnya lalu dibuang keluar. Kalau di bawah meja masih ada sampah, boleh diambil dulu sampahnya lalu dibuang keluar. Nah, di sini ada sebuah quote motivasi. Siapa yang mau membacakan nih? Menurut Imam Syafi'i, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kira-kira menurut Aris artinya apa tuh? Menurut Aris, kalau misalnya kita saat muda sekarang banyak leha-leha, jadi pas besar nanti akan merasa kesusahan. Jadi harusnya saat muda ini kita harus banyak belajar agar saat besar nanti kita banyak ilmu dan mempunyai pengetahuan yang. Nah, lalu sekarang ada tujuan pembelajaran ya. Setiap materi atau KD baru itu pasti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini hal apa saja yang harus kalian dapatkan dan harus kalian kuasai setelah belajar KD 3.14. Coba ada yang mau membacakan? Boleh Bu, saya. Oh, silahkan, Syahla. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan, literasi, dan diskusi menggunakan model pembelajaran based learning. Peserta didik mendapatkan 1. Peserta didik dapat menjelaskan definisi pertemuan atau rapat dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis rapat dengan baik. Poin nomor 3, peserta didik dapat mengemukakan pengaturan ruang pertemuan atau rapat dengan benar. Untuk poin nomor 4, peserta didik dapat menguraikan syarat-syarat pertemuan atau rapat dengan rinci atau secara detail. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis persiapan penyelenggaraan rapat atau pertemuan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, poin ke-6, menyimpulkan persiapan penyelenggaraan rapat dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita akan belajar persiapan perencanaan pertemuan atau rapat. Nah, lalu materi minggu kemarin, ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Keprotokolan. Tuh, jangan ragu-ragu ya ngejawabnya. Tentang keprotokolan. Betul, ada yang mau berpendapat keprotokolan itu apa? Saya Bu, Winda. Siapa?
Winda, silahkan Winda. Keprotokolan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi atau acara kenegaraan. Sebelumnya, waktu kalian PKL-nya di mana aja tuh? Hypermart. Oh, di Hypermart. Lalu di mana lagi? Di desa. Di Porles. Waktu kalian PKL, pernah tidak mempersiapkan rapat atau pertemuan? Oh ya, silahkan. Mempersiapkan rapat jadi pembagian itu penjaga buku tamu. Oh, penjaga buku tamu. Nah, sekarang perhatikan dulu di sini, kira-kira jika kalian melihat tayangan gambar di depan, nah ini rapat tapi kursinya itu kosong. Kira-kira masalahnya karena apa tuh? Kursi kosong itu tidak adanya disiplin dari peserta rapat. Iya, tidak disiplin dari peserta rapatnya. Nah, mengapa perlu adanya persiapan rapat? Tadi menurut Ji, biar rapat itu berjalan dengan lancar. Lalu menurut Diva tadi lebih maksimal. Lalu ada yang mau berpendapat lagi? Kira-kira apa? Silahkan, Syahla. Meminimalisir terjadinya gangguan. Meminimalisir terjadinya gangguan di saat rapat. Nah, sekarang kita perhatikan karena sekarang itu sudah musim rapat online, jadi kalian perlu tahu nih apa yang harus dipersiapkan ketika rapat online. Dan juga mengasah keterampilan bersosialisasi. Sementara kalau yang sudah di kantor, jika Anda masih sering merasa tegang ketika harus berbicara dalam virtual meeting, kami memiliki beberapa tips untuk dapat membantu Anda menjadi. Oke, ya, setelah tadi mengamati video tersebut, langkah yang pertama tadi harus apa? Buat tempat kerja kita senyaman mungkin. Oke, ini untuk tips rapat online maupun kalian nanti jika ada kelas online ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah sekarang rapat berdasarkan tujuannya. Pertama itu ada rapat penjelasan atau teaching conference. Ada berapa tuh? Tiga. Ada berapa Destiana? Ada tiga. Satu, Rapat penjelasan. rapat penjelasan. Lalu yang kedua, Rapat penjelasan. rapat penjelasan ada berapa? Maksudnya pengertiannya? Rapat penjelasan atau teaching conference adalah rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Oke. Nih untuk kelompok 1 ada Elia Sirel, Desti, Asia, Nazril dan Winda. Kalau ya, silakan duduknya berkelompok sesuai yang sudah Ibu tentukan. Setiap kelompok sesuai yang Ibu informasikan kemarin sudah bawa laptop ya? Sudah. Oke, baik. Ya, sebelum kita memulai pekerjaan secara kelompoknya, Ibu ada ice breaking tebak gambar dulu untuk melatih konsentrasi ini. Pada konsentrasi gak? Ya? Siap ya? Siap. Oke. Oke, silakan. Rajin belajar. Yang kedua. Yang ketiga. Berarti masih konsentrasi ya. Nah, sekarang sebelum nanti kalian membuka LKPD yang akan Ibu bagikan, ini Ibu akan tes dulu. Kalian udah baca belum ya di rumah? Ini ada macam-macam model rapat ya, tempat pengaturan tempat duduk. Ibu coba dulu ke kelompok yang tadi sudah menjawab ice breaking pertama, yaitu kelompoknya
Model U. Lalu model kelas. Nah ini konferensi. Berongga. Melingkar. Oke, betul ya. Kita akan mengerjakan tugas yang sudah Ibu buat di lembar kerja peserta didik ya. Ibu mau minta dibantu sama Dani. Kalian baca petunjuknya. Lalu di sini ada identitas ketua kelompoknya. Ya. Ketua kelompoknya silahkan ditentukan, lalu nama anggota. Nah, untuk kegiatannya juga sudah Ibu jelaskan di dalam LKPD. Kalau misalkan mau di screenshotnya harus disimpan dulu apa langsung dari sini? Disimpan aja. Nah, di sini disimpan. Simpan. Ya, berarti persiapan yang secara online. Untuk pada nomor soal nomor 1 akan saya langsung jawab ya untuk mempersingkat waktu juga. Yaitu soalnya analisis persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang sekretaris dalam mempersiapkan rapat online. Yang harus dilakukan oleh seorang sekretaris dalam mempersiapkan rapat online yaitu ada 6 poin. Yang pertama, mengkonsultasikan, yaitu mengkonsultasikan dengan pemimpin rapat. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Destiana Wahyu Andini, izin bertanya kepada kelompok 4. Mengenai rapat di Google Meet, berapakah jam pengguna dapat mengadakan suatu rapat di Google Meet? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Teh Destiana. Yaitu untuk pertanyaannya, apakah di dalam Google Meet itu ada batasan waktu untuk melaksanakan rapat? Jawabannya yaitu setahu saya ketika kita melaksanakan Google Meet itu atau melaksanakan rapat, idealnya waktu yang diperlukan itu 2 jam. Soal yang ada di Google Form. Izin menyimpulkan dari apa yang saya tangkap dari materi yang tadi, yaitu pengertian rapat merupakan suatu pertemuan yang melibatkan banyak orang atau organisasi tertentu untuk merumuskan suatu masalah. Rapat sini juga sudah diagendakan seperti tanggalnya, harinya, dan jamnya. Rapat itu gimana kondisinya, ada yang online sama yang offline. Di sini saya akan menjelaskan rapat yang online. Rapat online. Ya. Saya mengambil aplikasi Google Meet. Yang pertama, langkah-langkah yang harus mempersiapkan rapat di Google Meet yaitu yang pertama, buka Google Meet. Yang kedua, di bagian Meet, klik rapat baru. Terus yang ketiga, masukkan judul rapat. Yang keempat, di kalender dibuat acara. Yang kelima, klik tambahan tamu. Yang keenam, masukkan nama atau email orang yang akan diundang. Yang ketujuh, klik simpan. Dan yang terakhir, untuk memberitahu tamu, klik kirim. Cukup sekian dari saya. Kita ucapkan alhamdulillah.